Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini kita akan membahas tentang sholat Jumat, bahwa sholat Jumat ini adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat, bahwa hari Jumat ini hari raya mingguan umat Islam. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah baligh, berakal sehat, dituntut untuk melaksanakan sholat Jumat, karena sholat Jumat ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari Jumatnya sebagai pengganti sholat zuhur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Artinya bahwa ketika sudah masuk waktu sholat Jumat, semua aktivitas duniawi kita harus kita tinggalkan. Apapun itu, harus kita utamakan seruan dan panggilan Allah daripada kepentingan pribadi kita. Anak-anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Namun, sholat Jumat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilaksanakan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Kita akan membahas tentang ketentuan sholat Jumat. Syarat sholat Jumat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan sebuah ibadah dan harus tetap ada dalam proses pelaksanaan ibadah itu. Pertama, syarat wajib sholat Jumat adalah Islam, bahwa hanya orang Islam yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Yang kedua, baligh, dewasa. Anak-anak tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, namun dianjurkan, dibimbing dan dididik dan dibiasakan untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Salah satu kewajiban dari orang tua untuk mengajak anak-anaknya ikut dalam proses pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Yang ketiga adalah berakal. Orang yang akalnya sehat, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Namun, jika seorang wanita ikut dalam proses pelaksanaan sholat Jumat, walaupun tidak diwajibkan, maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan sholat zuhur, selama mungkin masjid itu menyediakan khusus tempat untuk wanita. Kemudian sehat, sehat fisiknya. Orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Jadi ada beberapa hal bahwa syarat sholat Jumat ini itu sehat. Kemudian
menetap, bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, ia tidak diwajibkan sholat Jumat. Hal ini seiring dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah. Jumat itu adalah hak yang harus ditunaikan setiap kaum muslimin. Proses pelaksanaannya berjamaah illa arba'ah, kecuali 4 orang. Abdun mamluk, hamba sahaya, itu tidak wajib, ya. Aw imra'atun, perempuan, aw sabiyun, anak-anak, aw maridun, atau orang yang sedang sakit. Jika kita tidak masuk dalam 4 poin ini, ditambah 1 lagi musafir, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Berikutnya adalah syarat syah mendirikan sholat Jumat. Pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Artinya bahwa tempat itu, masjid itu memang sudah dilaksanakan sholat Jumat. Berikutnya dilaksanakan secara berjamaah, bahwa sholat Jumat ini dilaksanakan secara berjamaah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah ya minimal ketika proses pelaksanaan sholat berjamaah ini. Imam Syafi'i mengatakan 40 orang minimal ya mukimin, baru kita boleh melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi proses pelaksanaan sholat Jumat ini di waktu zuhur, tidak boleh dilaksanakan di waktu duha, apalagi dilaksanakan di waktu asar. Kemudian sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Setelah selesai barulah disambung dengan pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat merupakan nasihat atau tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat, bahwa khutbah Jumat ini ada rukunnya ya. Rukun dalam artian sesuatu yang harus dilakukan ketika proses pelaksanaan sebuah ibadah, dan tidak boleh tertinggal satupun. Ketika salah satu rukunnya tidak terlaksana, maka batal atau fasid pelaksanaan sebuah ibadah itu. Pertama, rukun khutbah adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah, seperti alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan sebagainya. Kemudian membaca shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian apalagi? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian berwasiat ya. Sang khatib berwasiat kepada dirinya dan kaum muslimin hadirin yang berhadir di salat Jumat itu, biasanya menggunakan kalimat fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya yang menyeru, yang mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Harus ada lantunan ayat Al-Quran yang dibaca. Jika tidak ada bacaan ayat Al-Quran, maka tidak sahlah rukun khutbah Jumatnya. Berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Biasanya ini ya, di khutbah yang kedua dibacakan doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inilah anak Bapak
ya tentang rukun khutbah Jumat. Harus kalian ingat, walaupun kalian mungkin sebagai makmum ya dalam proses pelaksanaan sholat Jumat mendengar khutbah, ketika 6 poin di atas terlewatkan oleh sang khatib, maka kalian harus menegurnya. Setidaknya begitu selesai khutbah kedua, ya kita harus membadalkan mengulang khutbah itu kembali. Setidaknya rukun-rukunnya harus disampaikan. Kemudian syarat khutbah Jumat ya. Di bawah ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika khutbah Jumat. Pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke barat. Artinya bahwa khutbah Jumat ini dapat disampaikan oleh sang khatib ketika sudah benar-benar masuk waktu zuhur ya. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri ya. Sebaiknya sang khatib itu berdiri ya, karena lebih ahsan. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama dan khutbah kedua, di antara khutbah itu sang khatib dianjurkan untuk duduk ya. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Artinya bahwa sang khatib ketika menyampaikan isi khutbahnya di hadapan para jamaah, maka kosakata yang ia ucapkan, bahasa-bahasa yang keluar dari lisannya harus benar-benar tegas, harus jelas pemahamannya, harus jelas didengar oleh jamaah sekalian. Berikutnya adalah khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Artinya jangan terlalu panjang ya, jarak antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Kemudian khatib suci dari hadas dan najis. Jadi sang khatib harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan berwudu, tidak boleh hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian khatib menutup aurat. Sang khatib harus menutup auratnya. Aurat dalam sholat harus tertutup sehingga khutbah yang ia sampaikan benar-benar sah dalam pandangan syariat Islam. Kemudian anak bapak sekalian, pada poin ini kita akan membahas tentang sunnah khutbah Jumat. Jadi ada sunnah-sunnah, artinya hal-hal yang harus dilaksanakan, yang dianjurkan pelaksanaannya ketika proses khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Sudah biasa kita lihat ya, setiap masjid itu ada mimbarnya yang khusus digunakan oleh sang khatib ketika pelaksanaan khutbah Jumat. Yang kedua, khatib disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Istilahnya bahasa yang disampaikan sang khatib, pembahasan yang dipaparkan sang khatib benar-benar mudah dipahami. Ya, tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan pertentangan, perdebatan di antara jamaahnya. Yang ketiga, khatib menghadap jamaah sholat Jumat. Sang khatib ketika menyampaikan isi khutbahnya, seyogianya beliau menghadapkan dirinya kepada para jamaah. Kemudian khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Berikutnya khatib menertibkan 3 rukun, yaitu mulai dipuji-pujian, alhamdulillah, kemudian salawat kepada Nabi, dan berwasiat kepada kaum muslimin. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat ya. Ketika proses pelaksanaan khutbah, para jamaah ya, hendaklah diam, tenang, jangan ribut, jangan berdiskusi dengan teman atau orang yang di sampingnya, jangan bermain HP dan sebagainya, karena itu dapat merusak ya ibadah
Jumat kita, ya, karena kata Rasul, ketika engkau mengatakan diam kepada temanmu ketika proses pelaksanaan khutbah Jumat, maka telah sia-sialah sholat Jumatmu. Kemudian adalah khotib hendaklah memberi salam, ya, memberi salam kepada hadirin, ya, jamaah begitu naik ke mimbar, yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu khotib hendaklah duduk, ya, duduk di mimbar, di kursi yang di mimbar yang telah disediakan oleh BKM, ya. Kemudian ia mendengarkan lantunan azan yang kedua. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dia tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika khutbah Jumat. Kemudian sunnah sholat Jumat, ya, artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, ada hal-hal sesuai dengan sunnah Rasulullah yang senantiasa diamalkan dan dilaksanakan Rasulullah ketika ingin berangkat, ya, sholat Jumat. Berikut ini adalah amaliyah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid, ya. Rasulullah, ya, selalu mandi, ya, di hari Jumat sebelum ia berangkat ke masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian memakai pakaian yang bagus dan disunnahkan berwarna putih, bukan harus baru, tapi bagus, rapi, sebaiknya berwarna putih karena putih itu adalah lambang kesucian. Kemudian memakai wangi-wangian, ya, memotong kuku, ya, kuku yang panjang kita potong, menggunting kumis dan menyisir rambut, rapilah, ya. Kita ingin menghadap Allah, ya, kita ingin bermunajat kepada Allah, maka kita harus dalam keadaan rapi, bersih dan wangi. Ingin bertemu dengan seseorang pun yang kita anggap memiliki power, yang kita anggap memiliki pengaruh, ya, kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Apatah lagi ingin bermunajat kepada Allah, seyogianya kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, artinya jangan terburu-buru, segera, ya. Kalau kita lihat jam sudah mendekati waktu Jumat, kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid, begitu masuk ke masjid kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dalam posisi sang khatib sedang membacakan khutbahnya, pada saat itu kita masuk ke masjid, maka disunnahkan untuk sholat 2 rakaat dulu sebelum kita duduk mendengar isi khutbah sang khatib. Rasulullah menyampaikan, idza dakhala ahadukumul masjid wal imamu yakhtub falyarka' rak'ataini khafifain. Artinya apa? Ketika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid pada hari Jumat, bertepatan pada saat itu sang khatib sedang berkhutbah, maka hendaklah kalian sholat 2 rakaat yang sangat ringkas sebelum kalian duduk. Kemudian membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah Jumat. Sebelum khutbah Jumat kita duduk, boleh niat i'tikaf, memperbanyak baca Al-Quran dan berzikir, bersolawat kepada Nabi, ya. Kemudian ketika khutbah Jumat berlangsung, maka kita hendaklah, ya, konsentrasi mendengarkan isi tausiah dan khutbah sang khatib. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah, ya, beberapa poin sunnah-sunnah sholat Jumat yang harus kita amalkan agar kita nanti
dikenal oleh Rasulullah. Sunnah-sunnah ini amaliyah yang senantiasa, rutinitas yang dilakukan Rasul, maka kita sebagai umatnya ya harus melaksanakan sunnah-sunnah ini. Kemudian adab sholat Jumat, adab atau etika ya, adab sholat Jumat. Adab melaksanakan sholat Jumat, pertama meluruskan saf. Begitu kita masuk ke masjid ya, kita sebaiknya mengambil saf yang pertama, luruskan saf, barisan sholat. Jika masih ada saf yang kosong di depan, segera diisi, jangan ditunggu-tunggu. Begitu kosong kita isi terus, jangan sempat ada saf yang kosong. Kemudian ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata pada saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumatnya sia-sia. Hal ini seirama dengan hadits Rasulullah, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Selain disampaikan Rasul, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan ia untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Oleh sebab itu, anak-anak bapak sekalian, kami harapkan ketika sholat Jumat, maka mari ya, terkhusus ketika mendengarkan tausiah sang khatib, kita harus konsentrasi. Jangan kita sibuk dengan HP kita, jangan kita sibuk dengan berbicara, bercerita dengan orang yang ada di samping kiri dan kanan kita. Kemudian hikmah sholat Jumat, ada beberapa hikmah yang kita petik ya dalam proses pelaksanaan sholat Jumat ini. Pertama, memuliakan hari Jumat, bahwa di awal tadi sudah Bapak sampaikan, hari Jumat adalah hari raya mingguan umat Islam. Makanya di negara Arab khususnya, hari Jumat itu adalah hari libur nasional. Kemudian menguatkan tali persaudaraan, menyambung silaturahmi ya di antara kaum muslimin dan muslimat ya. Kemudian berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari keberkahan Allah. Kemudian dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita, karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Kemudian melipat gandakan pahala kebaikan. Kemudian membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Anak bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir adalah halangan sholat Jumat. Artinya ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan di mana seseorang boleh untuk tidak ikut ya dalam pelaksanaan sholat Jumat itu. Di antaranya adalah orang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi harus melaksanakan sholat zuhur. Jangan kita salah pemahaman. Orang sakit boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi ia di rumah tetap wajib melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jika ada bencana alam, fenomena alam yang kita khawatirkan diri kita, ya, yang kita merasa tidak nyaman dan aman untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka pada saat itu kita boleh sholat zuhur di rumah dan tidak ikut sholat Jumat di masjid. Kemudian musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Orang musafir tidak wajib ya untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur, baik sholat qasar ataupun sholat jamaah
di mana pembahasan ini sudah kita paparkan dan terangkan kepada anak bapak sekalian pada pertemuan yang lalu. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Ketika perjalanan tidak aman, dikhawatirkan keselamatan diri kita, harta kita, maka dalam kondisi seperti itu kita boleh untuk tidak ikut sholat Jumat. Namun yang harus anak-anak bapak pahami, tetap diwajibkan untuk sholat zuhur. Anak bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang sholat Jumat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, menambah wawasan Islam kita berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.